Seorang oknum guru tega mencabuli siswanya sendiri dengan diiming-imingi uang di Buton, Sulawesi Tenggara. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Sungguh biadab perbuatan seorang oknum guru SMP di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Oknum guru R berusia 41 tahun mencabuli 17 siswanya. Guru yang seharusnya menjadi pelindung dan membimbing siswanya malah menjadi petaka. Peristiwa ini terbongkar pada akhir Januari lalu. Para siswa yang menjadi korban pencabulan mengaku bahwa tindakan asusila itu dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung. Pelaku nekat melancarkan aksinya di ruang kelas kosong. Selain di jam sekolah, pelaku juga melakukan kekerasan seksual di luar jam sekolah. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengiming-imingi uang dan akan diberikan handphone. Pelaku juga sering mengancam para korban agar tidak menceritakan perbuatan bejatnya ke orang lain, hingga akhirnya salah satu korban yang tak tahan lagi dengan perbuatan pelaku melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya. Dari 17 korban, 2 korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sampolawa. Kepala Sekolah Halim mengatakan setelah mendapat laporan, ia telah memberhentikan seluruh aktivitas belajar mengajar guru dan telah meneruskan ke Dinas Pendidikan Buton Selatan atas masalah ini. Korban yang mereka yang lapor itu pada dasarnya itu adalah 17 orang. Jadi kalau tindakan saya selaku yang dipercayakan di sekolah, tentunya itu guru yang membuat satu kesalahan tetap akan proses. Ketua UPTD PPA Buton Selatan Siti Sahara yang mendampingi korban mengatakan pelaku yang berstatus PNS itu telah mencabuli siswanya sejak akhir 2023 lalu dan baru terungkap pada akhir Januari 2024 lalu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Buton Ibtu Helga Riza Diatama mengatakan, usai menjalani pemeriksaan, pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Buton. Untuk yang lainnya tidak mengetahui. Untuk saat ini yang sudah kami lakukan pemeriksaan dari pertama adalah yang jelas korban tersebut, kemudian 3 orang lagi yang menjadi saksi yang menyaksikan, kemudian dari guru sekolah dan dari orang tua tersebut sebagai pendamping. Jadi dari keterangan guru pada saat kami lakukan pemeriksaan bahwa setelah diketahui bahwa oknum guru tersebut melakukan pelecehan terhadap siswa, jadi dilakukan penarikan ke Dinas Pendidikan untuk sementara dinonaktifkan sambil menunggu nanti hasil dari putusan pengadilan. Demikian. Pak Helga, untuk siswa, saya lanjutkan. Mohon maaf, saya lanjutkan. Untuk siswa akan mendapatkan pendampingan dan asesmen secara psikologis untuk memperbaiki psikis dari siswa tersebut dengan harapan ke depannya siswa tersebut tidak lagi trauma atas kejadian yang sudah dialaminya, begitu. Dari hasil pemeriksaan hanya siswa saja, dalam artian laki-laki. Betul, jadi dari pendalaman yang kami lakukan bahwa ini dari kesaksian langsung dari tersangka bahwa memang tersangka dari kecil mengalami kelainan seksual dan saat ini masih menjalani pengobatan, begitu Pak. Baik. Untuk saat ini sudah cukup alat bukti dan saksi-saksi yang ada yang sudah kami periksa. Dan berkas perkara saat ini juga sudah siap untuk kami kirim ke kejaksaan. Demikian. Tersangka R dijerat pasal 294 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara.
Perilaku bejat seorang pria yang tega mencabuli anak di bawah umur juga terjadi di PD Aceh. Satreskrim Polres PD berhasil meringkus pelaku SS berusia 45 tahun di kawasan Padang Tiji, Kabupaten PD Aceh. Terungkap, aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak 2023 lalu. Pelaku berhasil ditangkap usai mendapat laporan dari salah seorang korban. Korban diketahui diiming-imingi dengan membawa jalan-jalan dengan becak motor. Selanjutnya pelaku langsung melancarkan aksinya. Korban pun kemudian diberikan uang dengan nominal berbeda-beda, mulai dari Rp35.000, Rp50.000, dan Rp60.000. Pelaku ini memberikan iming-iming dengan sejumlah uang kepada angkanya itu 35.000 sampai 60.000 dan yang diberikan kepada korban pada saat rata-rata korban ini pada saat main dan sebagainya. Artinya kenal. Kalau kenal kan berarti kan dekat, namun bukan hubungan keluarga dan sebagainya. Jadi yang bersangkutan ini melakukan kayak gitu kan untuk melampiaskan nafsunya. Artinya kami juga masih mendalami apakah ada faktor-faktor lain dan sebagainya. Kita juga perlu arahi untuk melakukan pemeriksaan pada tersebut. Jadi awal terungkap ini adanya laporan dari orang tua. Tentunya si anak kan menceritakan kepada orang tuanya melaporkan kepada Polres. Iya, korban sampai hari ini masih di bawah umur. Profesinya petani pekebun. Korban yang diincar ya memang ini anak-anak, namun kan kita belum mengetahui secara pasti, kita belum melakukan pemeriksaan secara detail, belum melibatkan ahli untuk si tersangka ini apakah ada kelainan dan sebagainya. Tersangka kini ditahan di Mapolres PD. Pria berusia 45 tahun ini terbukti melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah dengan hukuman dicambuk sedikitnya 150 kali dan paling banyak 200 kali atau penjara paling lama 12 tahun penjara. Dipicu sakit hati, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri di Cirebon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan ini terungkap saat warga menemukan jasad korban yang terbungkus kain dan terikat serta mengapung di aliran Sungai Wayang Ayam Desa Jatipura, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 10 Januari lalu. Petugas dari Satreskrim Polresta Cirebon mengungkap bahwa jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Ditemukan juga luka tusuk dan sayatan di leher korban. Satreskrim Polresta Cirebon akhirnya berhasil menangkap pelaku yang kabur ke Kuta Bali pada Senin 15 Januari atau 5 hari setelah penemuan jasad korban. Terungkap bahwa korban merupakan istrinya sendiri. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengatakan bahwa korban dibunuh dengan menggunakan senjata tajam dan membuang jasadnya ke sungai yang berada di belakang rumahnya. Dari pengakuan pelaku, MG tega membunuh istrinya lantaran enggan diajak berhubungan intim dan adanya rasa cemburu dari pelaku terhadap korban. Suami korban ini merasa cemburu dengan korban yang selama ini kalau diajak berhubungan yang bersangkutan menolak, sakit hati, dan kemudian si pelaku berniat menghabisi si korban ya dengan cara-cara ya melukai dengan senjata tajam dan kemudian membuang mayatnya atau jasadnya ke
sungai. Polisi berhasil mengamankan barang bukti seperti sprei yang membungkus jasad korban, pakaian, 1 golok, dan pisau. Tersangka langsung ditahan di Mapolresta Cirebon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka juga dijerat pasal 338 KUHP Junto 340 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara atau maksimal penjara seumur hidup. Pembunuhan istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri juga terjadi di Kabupaten Bonde, Sulawesi Selatan. Sadisnya, pelaku DW berusia 50 tahun tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas dengan senjata tajam. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Rabu 31 Januari lalu. Korban yang merupakan istri pelaku tergeletak bersimbah darah di sebuah kebun tak jauh dari rumah mereka di Dusun Mateko, Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone. Usai kejadian, pelaku belum sempat kabur jauh sehingga berhasil ditangkap bersama barang bukti sebilah parang. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa peristiwa itu berawal saat korban seorang diri hendak pulang ke rumahnya di Desa Lapoese, Kecamatan Awang Pone dari sekolah anaknya di SD Negeri 48 Pacing dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan, korban dilihat pelaku yang melintas mengendarai motor dan menghentikan kendaraannya. Kemudian, pelaku mengambil parang dan langsung mengejar istrinya. Korban yang ketakutan lantas melarikan diri, namun tertangkap sehingga langsung dianiaya. Terungkap motif penganiayaan lantaran sang istri dituduh selingkuh dengan laki-laki lain. Korban melarikan diri dan karena kecapean sehingga korban berhenti. Setelah itu terduga pelaku memerangi korban di bagian kepala secara berulang kali sehingga korban ini mengalami luka-luka. Penyebab kejadiannya karena terduga pelaku menduga korban ada laki-laki lain atau selingkuh dengan laki-laki lain. Pelaku sempat kabur, namun dapat ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Bone. Pelaku kini harus mendekam di penjara dan dijerat pasal pidana pembunuhan.